Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Wow, inilah yang dimaksud dengan putra yang seperti ayahnya. Saudara Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Benar saja, kamu sebanding dengan Chu Xuanyuan senior. Long Ning memandang Chu Feng dengan kagum. Apa yang kamu maksud dengan yang sebanding? Meskipun senior Chu Xuanyuan sangat kuat, tapi saudara Chu Feng juga sangat kuat. Aku merasa bahwa saudara lelaki Chu Feng sudah melampaui senior Chu Xuanyuan. Ini bukan seperti putra yang mirip dengan ayah, tapi ini adalah yang muda yang melampaui yang lama, kata Kong Tianhui. Melihat orang-orang di sampingnya bercanda, Chu Feng hanya bisa tersenyum. Chu Feng agak menyukai suasana semacam ini. Ini bahkan lebih ketika orang-orang yang bertindak sangat dekat dengannya ini, mereka sebelumnya dipenuhi dengan permusuhan terhadapnya. Chu Feng mengerti bahwa alasan untuk perubahan besar ini, itu tidak murni karena dia telah mengalahkan generasi muda All Heaven Starfield dan Nan Gong Yifan. Yang paling penting adalah, itu karena mereka adalah orang-orang dari leluhur martial Starfield. Begitulah cara orang berperilaku, dan mereka semua memiliki rasa memiliki. Sementara orang-orang dari klan yang sama akan mengalami perselisihan internal dan akan saling bertarung, tapi mereka masih tetap dekat satu sama lain. Jika mereka bertemu musuh asing yang datang untuk menggertak dan mempermalukan mereka, mereka dengan suara bulat akan bertarung melawan musuh asing tersebut. Starfield Martial Ancestor adalah sama. Meskipun berbagai kekuatan menduduki tempat yang berbeda di bintang yang luas, dan akan bertarung dan merencanakan satu sama lain dan bahkan saling membunuh, tapi mereka masih memiliki rasa memiliki, dan juga rasa hubungan antara satu sama lain. It artinya, mereka semua adalah kultivator bela diri dari leluhur martial Starfield. Biasanya, mereka tidak akan merasakan identitas seperti ini. Di dalam Ancestor Martial Starfield, mereka hanya akan berpikir tentang kekuatan mereka masing-masing, dan tidak pernah sekalipun mempertimbangkan hubungan yang mungkin mereka miliki dengan kekuatan lain yang ada di Ancestor Martial Starfield. Namun ketika orang-orang dari leluhur martial Starfield ditindas dan dihina oleh orang-orang dari Starfield lain, mereka akan segera menyadari identitas mereka, dan menyadari bahwa mereka semua adalah satu kesatuan. Pada saat seperti itu, mereka akan melupakan keluhan dan kebencian mereka satu sama lain, dan kemudian bekerja sama untuk melawan musuh-musuh asing tersebut. Tentu saja, tidak semua orang bisa bertindak seperti ini. Orang-orang yang hadir adalah generasi muda, dan mereka semua relatif tidak bersalah. Mereka lebih berdarah panas dan penuh kasih sayang, dan juga tidak licik. Mereka tidak akan mempertimbangkan pro dan kontra dari tindakan mereka. Itulah sebabnya adegan seperti itu muncul. Setidaknya pada saat itu, orang-orang itu tampak seperti keluarga. Menurut konvensi sebelumnya, setelah orang-orang dari generasi muda menyelesaikan perdebatan mereka, lalu Divine Armament Villa akan memberikan keramahan kepada mereka. Meskipun sesi sparring kali ini menyebabkan depresi ekstrim kepada generasi muda All Heaven Starfield, tapi generasi muda Ancestor Martial Starfield selalu merasa tertekan pada sparring sebelumnya. Karena itulah, meskipun orang-orang dari All Heaven Starfield sama sekali tidak tertarik pada perjamuan berikutnya, dan meskipun mereka tidak ingin berpartisipasi, tapi demi memberikan wajah dan menunjukkan perhatian mereka, mereka memutuskan untuk berpartisipasi di dalamnya. Bahkan Nan Gong Yifan juga hadir. Tentu saja, Yin Zhuanghong juga akan hadir. Selain Lord Zhoujian, hanya orang-orang dari generasi muda yang hadir dalam jamuan makan itu. Biasanya, Kong Qi dan Long Ning yang duduk di sebelah Tuan Zhoujian. Namun, jamuan kali ini agak berbeda. Chu Feng adalah orang yang duduk di samping Tuan Zhoujian. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dia lakukan atas kemauannya sendiri, tapi sebaliknya, itu adalah permintaan Tuan Zhoujian. Lord Zhoujian biasanya tidak akan minum pada acara di masa lalu. Namun kali ini, dia sebenarnya minum cukup banyak. Tampaknya dia benar-benar dalam suasana ceria. Bukan hanya Tuan Zhoujian yang merasa gembira, tapi aku juga merasa sangat gembira. Pada setiap tahunnya, kami harus menyaksikan generasi muda All Heaven Starfield selalu bertindak begitu puas di jamuan makan malam. Namun lihatlah mereka tahun ini, mereka bahkan tidak makan semua makanan enak ini, dan aku sangat senang melihat ini. Kami sudah lama ditekan oleh mereka.
Hingga akhirnya, kami berhasil membalas dendam juga. Selain itu, Lord Zhoujian tampaknya sangat menyukai Chu Feng. Itu benar, aku juga memperhatikannya. Namun aku bisa mengerti mengapa itu bisa terjadi. Karena bagaimanapun, Chu Feng sangat luar biasa. Bukankah para senior selalu menyukai orang-orang luar biasa dari generasi muda? Ucap orang-orang. Pada saat itu, orang-orang dari generasi muda memperhatikan perubahan perilaku Lord Zhoujian. Lord Zhoujian adalah seseorang yang tidak akan pernah menyentuh setetes anggur di masa lalu. Namun sekarang, dia tiba-tiba memutuskan untuk minum anggur atas kemauannya sendiri. Bukan saja wajahnya berubah menjadi merah tua karena anggur yang diminumnya, tetapi bahkan lehernya pun telah memerah. Dia benar-benar banyak minum, dan juga sangat senang. Dia tersenyum dan tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya sejak pesta dimulai. Mulutnya selalu terbuka sepanjang waktu. Yang paling penting adalah, dia mengobrol dengan Chu Feng sepanjang waktu. Dengan demikian, itu sudah jelas bahwa Chu Feng adalah alasan mengapa dia merasa sangat ceria. Teman muda Chu Feng, apakah kamu mengenali ini? Tanya Lord Zhoujian sambil mengeluarkan item dari Cosmos Sack, dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Itu adalah benda yang menyerupai gulungan. Namun sepertinya, itu terbuat dari baja. Itu sepenuhnya perak, dan juga disegel. Meskipun menyerupai gulungan, tapi itu tidak bisa dibuka. Melihat simbol dan rune yang rumit pada objek seperti gulir, Chu Feng tahu bahwa itu pasti item yang luar biasa. Pengetahuan junior ini terbatas, aku tidak tahu item ini. Senior, bisakah kamu memberitahuku apa itu? Kata Chu Feng. Kamu tidak mengenali ini. Ini milik ayahmu, kata Tuan Zhoujian. Milik ayahku, seru Chu Feng. Tatapan Chu Feng langsung berubah ketika menemukan bahwa, barang seperti gulungan itu terkait dengan ayahnya. Bahkan hatinya tidak lagi bisa tetap tenang. Chu Feng bukan satu-satunya yang penasaran. Pada saat itu, hampir semua orang dari generasi muda Martial Starfield berbalik untuk melihat benda yang dipegang Lord Zhoujian di tangannya. Senior, apakah ini benar-benar milik ayahku? Tanya Chu Feng. Tepat sekali. Saat itu, ayahmu baru saja tiba di villa persenjataan suci kami ketika pemakaman persenjataan suci dibuka. Karena itulah, ia memutuskan untuk masuk. Namun setelah melakukan itu, dia benar-benar mengambil senjata terbaik di dalamnya. Pada saat itu, ayahmu tidak memiliki hubungan dengan villa persenjataan ilahi kita. Karena itulah, dia merasa sangat menyesal telah mengambil senjata terbaik kami, dan memutuskan untuk memberikan item ini kepada orang tua ini sebagai gantinya. Ngomong-ngomong, item ini adalah sesuatu yang ayahmu bawa kembali dari lembah penjara iblis Greenfield, kata Lord Zhoujian. Hah, Greenfield Upper Realm Demon Prison Valley, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, mata orang-orang dari generasi muda mulai semakin bersinar. Seperti yang semua orang tahu, ada 3 sisa-sisa dari 3 eksentriks besar di leluhur Martial Starfield. Mereka masing-masing alam 9 naga puncak S9 naga atas Saint Cloak, Sealcam Upler Realms Nether Sealca Face Netherworld Chariot, dan Lone Some Mirror Reels Battle Sea Battle God Halberd. Namun, sebenarnya ada 9 sisa eksentriks yang ada di masa lalu. Hanya saja, harta dari sisa-sisa eksentriks hebat lainnya telah diambil. Orang-orang yang telah mengambil harta itu keduanya terkait dengan Chu Feng. Mereka masing-masing adalah kakeknya Chu Hanxian, dan ayahnya Chu Xuanyuan. Adapun lembah penjara Demon Greenfield Upper Realm, itu adalah tempat di mana salah satu sisa tersebut berada di masa lalu. Jadi, meskipun benda seperti segel itu tampak biasa-biasa saja, tapi itu jelas-jelas bukan harta biasa jika telah diambil dari lembah penjara iblis oleh Chu Xuanyuan. Karena sangat penasaran, Kong Tianhui, Kong Qi dan yang lainnya segera meninggalkan tempat duduk mereka, dan tiba di samping Lord Zhoujian dan Chu Feng. Bersama-sama, mereka mulai dengan hati-hati memeriksa harta karun itu. Namun tidak peduli bagaimana mereka memeriksanya, mereka tidak dapat menentukan apapun. Karena penasaran, Kong Qi pun bertanya, Tuan Zhoujian, apa itu? Namun yang mengejutkan semua orang adalah, Lord Zhoujian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Orang tua ini juga tidak tahu, jawabnya. Tuan Zhoujian, bahkan kamu tidak tahu apa itu? Tanya orang-orang dari generasi muda. Memang benar, orang tua ini tidak tahu apa itu. Lord Zhoujian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia memasukkan benda seperti gulungan itu ke tangan Chu Feng.
Karena itu milik ayahmu, kamu harus memastikan untuk menyimpannya dengan benar, kata Tuan Zhoujian. Tuan Zhoujian, karena itu adalah sesuatu yang ayahku berikan padamu, junior ini tidak bisa menerimanya, kata Chu Feng yang menolaknya. Hahaha, Lord Zhoujian tiba-tiba tertawa setelah mendengar kata-kata itu. Tawanya juga sangat dalam. Setelah tertawa selama beberapa waktu, Lord Zhoujian berkata kepada Chu Feng. Ketika berbicara tentang itu, aku benar-benar malu. Item ini sudah ada di tangan orang tua ini selama beberapa tahun. Lagi pula ketika aku menerimanya, ayahmu bahkan lebih muda darimu. Maka tidak ada gunanya bagi orang tua ini untuk menyimpan barang ini, aku sudah memilikinya selama bertahun-tahun, namun aku tidak dapat menentukan apa itu. Jadi, mengapa aku masih menyimpannya? Namun di sisi lain, kamu ini berbeda. Aku merasa seperti melihat ayahmu ketika aku melihatmu. Bahkan tidak pernah ada orang lain dari generasi muda yang mampu membuat pria tua ini merasa seperti ini, kata Lord Zhoujian. Senior, kami tidak keberatan dengan pujianmu untuk Chu Feng. Namun, kamu juga harus mempertimbangkan perasaan kami juga. Betul tuh. Pada saat itu, Kong Qi dan yang lainnya menyuarakan keluhan mereka. Hahaha, Lord Zhoujian tertawa gembira. Dia tidak berusaha memuji Kong Qi dan yang lainnya, dan dia juga tidak repot-repot menghibur mereka. Ini membuktikan bahwa, Tuan Zhoujian benar-benar merasa bahwa bakat Kong Qi dan yang lainnya tidak dapat dibandingkan dengan Chu Feng. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak dengan cara seperti itu, di mana dia akan menolak untuk mengatakan apapun untuk menenangkan mereka. Selain itu, Kong Qi dan yang lainnya tidak marah pada perilaku Lord Zhoujian juga. Setelah menyaksikan kemampuan Chu Feng, bahkan mereka sendiri merasa bahwa mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan dengannya. Teman muda Chu Feng, kamu mewarisi garis keturunan ayahmu yang terbaik. Jadi, sementara orang tua ini mungkin tidak dapat melihat item ini, tapi kamu mungkin saja bisa. Karena itulah, daripada menyimpan item ini di sini bersama pria tua ini, maka lebih baik aku menyerahkannya kepadamu saja. Selain itu, ayahmu tidak berutang apapun kepada Villa Divine Armament kita sejak awal. Lagi pula, itu tergantung pada kemampuannya sendiri seperti apa yang bisa diperoleh dari pemakaman persenjataan ilahi, kata Tuan Zhoujian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lord Zhoujian, Chu Feng merasa itu sangat masuk akal. Dan yang paling penting adalah, dia sedikit tertarik pada barang yang dulunya milik ayahnya. Selain itu juga Lord Zhoujian sangat serius, dan menunjukkan keramahan yang luar biasa. Dengan demikian, Chu Feng memutuskan untuk menerimanya. Kalau begitu, junior ini akan melakukan apa yang dikatakan senior dan menerimanya. Terima kasih Tuan Zhoujian, Chu Feng menerima gulungan itu ketika berbicara. Setelah jeda singkat itu, perjamuan Lun dilanjutkan. Berdasarkan bagaimana itu di masa lalu, perjamuan akan berlangsung selama 4 jam. Setelah 4 jam, jika ada yang ingin pergi, mereka dapat memilih untuk pergi dan tidak ada yang akan mengatakan bahwa mereka tidak sopan. Karena itulah, bisa dikatakan bahwa jamuan makan akan berakhir setelah 4 jam. Dari awal perjamuan sampai akhir, orang-orang dari leluhur Martial Starfield semuanya merasa sangat gembira. Namun di sisi lain, generasi All Heaven Starfield yang lebih muda tampak tertekan sepanjang waktu. Jika bukan karena rasa hormat, jika bukan karena mereka tidak ingin orang lain mengatakan bahwa mereka adalah pecundang yang sakit tidak dapat mengalahkan dengan anggun, mungkin saja mereka tidak akan berpartisipasi dalam perjamuan ini sama sekali, dan akan memilih untuk langsung pergi saja. Saudara Chu Feng, ini kesempatan langka bagimu untuk datang ke sini. Jadi kamu harus tinggal beberapa hari lagi. Mungkin kamu tidak tahu, karena Villa Divine Armament ini adalah tempat yang sangat menyenangkan. Meskipun perjamuan telah berakhir, Kong Tianhui meraih Chu Feng dan menolak untuk mengizinkannya pergi. Saudara Chu Feng, penguasaan catur kultivas era kuno terlalu kuat, kamu harus mengajari aku. Ajari aku juga. Ajari aku juga. Bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan catur yang begitu besar itu? Ucap Long Ning, Kong Qi dan banyak wanita lain yang telah mengepung Chu Feng. Wajah mereka semua tampak cerah, dan mereka tampak sangat menggemaskan. Karena alkohol, mereka menjadi lebih berani. Seperti Kong Tianhui dan orang-orang lainnya, mereka sebenarnya juga meraih dan menarik Chu Feng. Melihat itu, para pria muda dari Ancestral Martial Starfield tumbuh sangat iri.
Lagi pula, Long Ning dan Kong Qi adalah orang suci di hati mereka. Namun meskipun mereka iri, tapi mereka mampu memahaminya juga. Jika mereka memiliki kemampuan seperti Chu Feng, mereka kemungkinan juga akan menerima perawatan semacam ini. Tapi sayangnya, mereka tidak memiliki kemampuannya. Tuan Muda Chu Feng, tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat menyenangkan namun dingin. Segera, suara itu menarik perhatian semua orang. Melihat ke arah suara itu, kerumunan dibuat tertegun. Terutama generasi muda All Heaven Starfield, mereka hanya bisa tercengang. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang berbicara adalah Yin Zhuanghong. Mengenakan gaun merah, Yin Zhuanghong masih tampil secantik sebelumnya saat dia berdiri di depannya. Yin Zhuanghong itu terlalu cantik. Meskipun Kong Qi, Long Ning dan Xian Yun adalah keindahan yang langka, tapi mereka kehilangan kemegahan mereka dalam penampilan dan aura yang mereka pancarkan jika dibandingkan dengan Yin Zhuanghong. Kontrasnya bahkan lebih jelas ketika mereka berdiri begitu dekat. Bahkan pada saat itu, apa yang lebih diperhatikan orang banyak bukanlah siapa yang lebih cantik. Tapi sebaliknya, mereka lebih khawatir tentang mengapa Yin Zhuanghong ini, orang yang dianggap sebagai kecantikan nomor satu dari All Heaven Starfield, orang yang bahkan lebih es daripada Nan Gong Yifan, dia tiba-tiba saja akan mencari Chu Feng. Nona Yin, apakah kamu butuh sesuatu? Tanya Chu Feng. Apakah mungkin bagi kami untuk berbicara secara pribadi? Tanya Yin Zhuanghong. Oh, tentu saja. Chu Feng segera bangkit setelah mendengar kata-kata itu. Yin Zhuanghong tidak mulai berjalan ke arah luar istana. Sebagai gantinya, dia mulai berjalan menuju bagian dalam istana, yaitu ke daerah yang berisikan ruang-ruang yang lebih kecil dan ruang istirahat di mana orang dapat mengobrol secara pribadi. Lalu kemudian, Chu Feng mengikutinya. Meskipun yang lain sangat ingin tahu tentang apa yang ingin dibicarakan Yin Zhuanghong dengan Chu Feng, tapi mereka sangat bijaksana, dan memutuskan untuk menonton dari samping dan tidak ikut mengganggu mereka berdua. Awalnya generasi muda All Heaven Starfield bangkit dari tempat duduk mereka sejak perjamuan berakhir, terutama Nan Gong Yifan yang ingin pergi. Namun setelah Yin Zhuanghong mengundang Chu Feng untuk mengobrol secara pribadi, mata Nan Gong Yifan dipenuhi dengan kejutan. Pandangannya tertuju ke arah di mana mereka pergi, dan dia ingin melihat persis apa yang mereka berdua bicarakan. Tatapan tajamnya mampu melihat menembus dinding. Secara alami, dia dapat melihat Chu Feng dan Yin Zhuanghong juga. Dia menemukan bahwa setelah Chu Feng dan Yin Zhuanghong berjalan sebentar, mereka memasuki ruang istirahat. Wush! Tiba-tiba saja Chu Feng mengangkat lengannya, dan lapisan kekuatan spiritual menutupi mereka berdua. Itu adalah formasi penyembunyian. Begitu formasi penyembunyian muncul, bahkan Nan Gong Yifan tidak bisa melihatnya. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melihat apa yang dilakukan Chu Feng dan Yin Zhuanghong. Bajingan itu, Bang! Katena marah, Nan Gong Yifan mengayunkan telapak tangannya dan menghancurkan meja di depannya. Nangong Yifan, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bertingkah seperti itu, padahal kamu bahkan tidak minum? Teriak Kong Qi dengan marah. Nan Gong Yifan, kamu harus memberikan kompensasi kepada kami untuk apa yang telah kamu hancurkan. Teriam Kong Tianhui yang benar-benar tidak tahu malu. Dia sebenarnya menuntut kompensasi dari Nan Gong Yifan. Yakinlah, aku bisa memberikan kompensasi padamu. Balas Nan Gong Yifan berbicara dengan marah. Kemudian, dia berbalik dan mulai berjalan menuju pintu keluar aula istana. Namun dia hanya mengambil beberapa langkah saja, sebelum akhirnya berbalik dan duduk di kursi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah di mana Chu Feng dan Yin Zhuanghong berada lagi. Pada saat itu, orang banyak dapat melihat bahwa Nan Gong Yifan memiliki kulit pucat yang mematikan. Dia benar-benar sudah sangat marah. Namun meskipun dia sangat marah, tapi Nan Gong Yifan berhasil menahan amarahnya, lalu berbalik dan duduk di kursinya. Semua orang tahu bahwa dia bertindak seperti itu karena Yin Zhuanghong. Melihat Nan Gong Yifan seperti itu, Kong Tianhui dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa mereka. Meskipun Nan Gong Yifan benar-benar kurang pada karakternya, namun ia tampaknya agak tergila-gila dengan Yin Zhuanghong. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa dia benar-benar marah pada saat itu. Namun sial baginya, Kong Tianhui dan yang lainnya kebetulan menikmati melihatnya begitu marah. Sementara itu, di dalam aula istirahat, setelah Chu Feng menciptakan formasi penyembunyian di sekitar mereka, ia mengalihkan pandangannya kepada Yin Zhuanghong.
Chu Feng ingin bertanya padanya apa yang dia butuhkan. Namun sebelum dia bisa bertanya, Yin Zhuanghong langsung berbicara. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.